Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Langi dengan NIM 2214201047, kelas A2 Keperawatan semester 2. Saya dari Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Oke guys, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan materi Pancasila dari mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Aprilia Widya Mande SS SH MH. Slide pertama tentang definisi Pancasila dan konsep Pancasila. Nah teman-teman, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep Pancasila. Nah, konsep dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Berikut dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia dengan singkatan The Founding Fathers. Kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber-sumber pendidikan Pancasila yang pertama adalah dari sumber historis. Kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki asas kultural yang melekat pada bangsa itu sendiri, dan itu berbeda dengan bangsa lain. Ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Nah, pendekatan yuridis atau disebut hukum merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam membentuk negara hukum. Keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Nah, tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik yang memiliki etika dan berkeadilan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional dan arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa,
pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu sebagai berikut. Pertama, sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Ketiga, atau sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Keempat, sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Kelima, sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Latar belakang lahirnya masa reformasi amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan melalui proses amandemen sebanyak 4 kali, di mana amandemen ini merupakan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengubah secara keseluruhan. Oke guys, jadi inilah materi yang saya dapat paparkan di video kali ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Nah, jadi teman-teman, saya akan mempromosikan kampus saya yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Mari bergabung bersama kami di keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.